Water. Is it ready yet? Final ingredient. Pixel cinnamon. Why not? Oh, gentlemen, love potion number 10. It's a yes! No! We may have a problem. Glenn! He's in trouble! So this is where you're hiding all the good stuff. Rico! Wolski, stop! So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Film ini diawali oleh kedua orang pilot pesawat kargo. Keduanya sedang berbincang tentang hari Valentine. Salah seorang dari mereka mengeluarkan parfum nih dan menjahili temannya. Kemudian temannya merasa terganggu dengan aroma parfum itu dan menyuruhnya untuk membuang parfum tersebut. Di sisi yang lain kita melihat King Julian yang sedang bersama Maurice. Kemudian jatuhlah sebuah botol menimpa Julian. Botol itu bertuliskan ramuan cinta nomor 9. Botol itu merupakan parfum yang tadi dibuang oleh pilot pesawat. Julian menyemprotkan parfum itu ke Maurice. Seketika langsung disenangi oleh kedua hewan tunggangan mereka. Sementara Julian menatap langit dan ia merasa jatuhnya botol itu merupakan pesan dari Tuhan. Ia menganggap botol itu merupakan hadiah dari surga. Kemudian Julian terlihat menyadari sesuatu nih. Ia pun mengajak Maurice untuk bergegas pergi. Di sisi yang lain kita melihat Alex yang sedang bergembira menyambut hari Valentine. Di situ Alex mengucapkan selamat hari Valentine kepada semua binatang. Alex bercerita pada teman-temannya nih. Dulu saat berada di kebun binatang, ada banyak pengunjung yang memberikan banyak kartu ucapan Valentine dan bersorak-sorai padanya. Ia pun menyuruh mereka untuk menempel kartu-kartu ucapan mereka di pohon Valentine. Kemudian terlihat ada kawanan yang sedang berlari melewati Alex. Kawanan itu mengatakan mereka ingin pergi untuk mendapatkan ramuan cinta yang dijual oleh King Julian. Begitu juga dengan teman-temannya Alex. Saat mereka ingin bergegas untuk pergi, Melman mengatakan nih ia sedang ada urusan. Jadi ia tidak bisa pergi ke sana bersama mereka. Ia mengatakan akan menyusul nanti. Yang ternyata Melman ingin memberikan hadiah Valentine ke Gloria, mengingat ini merupakan Valentine pertama bagi mereka. Melman bekerja sama dengan kawanan monyet. Kawanan ini bersedia membantu Melman. Di saat Melman yang sedang mempersiapkan itu semua, ada Skipper bersama dengan timnya dan Lola, istrinya sedang melihat dari jauh kegiatan Melman. Di sisi yang lain kita melihat hewan-hewan yang berlarian tadi sampai dan bertemu dengan Julian dan juga Maurice. What the? Everybody get into a line. Kemudian ada Mort yang mengatakan ia sangat ingin ramuan tersebut sebab ia merasa dirinya tidak populer. Di situ Julian pun mengatakan jika ingin ramuan ini mereka perlu menandatangani kontrak. Ia akan memberikan ramuan ini dan mereka akan menjadi pengikutnya Julian. Tanpa pikir panjang, Mort pun langsung menandatangani kontrak itu. Julian pun langsung menyemprotkan parfum itu ke Mort. Kemudian datanglah Maurice yang mengenakan pakaian wanita dan terlihat tampak tertarik pada Mort. Para penonton pun terpukau dengan kehebatan ramuan itu. Berbeda dengan Gloria, ia merasa ini ada yang aneh. Yang mana Maurice laki-laki dan Mort juga. Maurice yang dipaksa Julian untuk mencium Mort pun akhirnya melakukan perintahnya. Sedangkan para penonton menyaksikan bahwa ramuan itu ternyata sangat manjur. Mereka pun sangat antusias nih untuk mendapatkan ramuan tersebut. Di saat berkumpul untuk mendapatkan ramuan itu, ada seekor okapi datang di tengah-tengah mereka. Para zebra yang melihat okapi itu pun terpesona dan langsung mengerumuni okapi itu. Di situ Marty pun merasa kalah saing dengan teman-teman sekawanannya. Ia pun mundur dan tampak menyerah. Namun tidak lama Julian datang menggoda Marty nih untuk menggunakan ramuan cintanya agar ia bisa mendapatkan perhatian si okapi itu. Ia pun segera menandatangani kontrak pengikut itu dan segera disemprot dengan ramuan itu. Namun ternyata ramuan itu kosong, sudah habis. Marty marah karena sudah menandatangani kontrak. Yang kemudian Julian pun mendatangi markas Skippers dan meminta mereka untuk membantunya membuat ramuan cinta. Di situ Skippers menolak sebab ia tidak menyukai Julian. Tiba-tiba Melman datang
dan meminta 300 buah kelapa berwarna merah jambu. Akhirnya dengan adanya dua permintaan yang memiliki lokasi pencarian yang sama, skipper pun menerima permintaan mereka. Tampaknya Lola marah pada skippers. Mereka pun segera beraksi di perkemahan manusia. Di saat mereka mau meminta perintah selanjutnya dari skipper, skipper ternyata sedang merayu Lola untuk memaafkannya. Di saat skipper dan tim pergi melakukan operasi mereka, datanglah pengunjung perkemahan. Pengunjung itu pun mengambil Lola. Di tengah operasi mereka, skipper nampak tidak begitu fokus dan tidak sengaja menjatuhkan barang-barang. Seorang manusia datang memasuki camp itu, yang ternyata ia melihat ada 4 penguin di dalamnya. Kowalski dan Rico pun segera melakukan plan B mereka. Setelah ledakan itu, manusia itu pergi dan mereka berhasil mendapatkan barang-barang yang mereka incar. Private memanggil skippers. Skipper pun menghampiri Private dan melihat Lola sedang dikelilingi teman-teman bonekanya, bahkan oleh boneka laki-laki tampan dan berotot. Tidak lama ada beberapa manusia yang mengejar mereka, yang akhirnya mereka pergi dan tidak sengaja meninggalkan Lola. Di sisi yang lain, timnya skipper sedang meracik ramuan cinta. Kemudian datanglah Gloria yang masih mencari-cari Melman. Skipper pun tidak lama datang dan meminta Kowalski untuk segera menyelesaikan ramuan itu karena ia juga membutuhkannya. Ramuan itu pun selesai. Marty yang melihat ramuan itu langsung menumpahkan semua ke tubuhnya. Marty segera pergi dan Gloria bertanya nih pada Alex di mana Melman. Alex pun bingung harus menjawab apa lagi. Ia pun akhirnya pergi nih. Di situ Kowalski menawarkan apakah harus buat ramuan lagi. Skipper menjawab tidak perlu, kita bertarung saja. Di sisi yang lain, Marty bersemangat mendatangi Okapi. Alex mengejarnya nih, tampaknya Alex tidak mempercayai khasiat dari ramuan cinta. Di saat Okapi itu sedang dikelilingi teman-teman Marty dan mencium aroma sesuatu yang begitu menarik perhatiannya. Ia pun mencari sumber aroma itu dan mendapati Marty yang sedang bersandar di batu. Tampaknya ramuan ini berhasil menarik perhatian Okapi. Alex pun terkejut melihatnya. Marty pun sangat senang, ia langsung berkencan dengan Okapi itu. Namun sayangnya ternyata bukan hanya Okapi yang menaruh perhatian padanya. Semua binatang yang dilewati Marty yang mencium aroma Marty pun menaruh perhatian padanya. Yang kemudian Alex menghampiri Marty yang sedang bersantai, dikelilingi oleh banyak binatang di dalam sebuah camp cinta. Alex ingin memberikan kartu ucapan Valentine pada teman dekatnya, dan Marty menyuruhnya untuk letakkan saja di tumpukan kartu di sana. Alex tidak sangka nih, ternyata Marty benar-benar menjadi populer. Alex pun pergi dengan kecewa. Alex yang sedang pergi kemudian bertemu dengan Julian dan Maurice yang sedang membuat ramuan cinta ala mereka yang akan diberikan untuk Gloria. Ia membutuhkannya agar Melman tidak pergi meninggalkannya. Alex pun mengatakan nih, Melman tidak akan meninggalkannya, jadi tidak perlu gunakan ramuan cinta. Di sini Gloria pun merasa frustasi, ia tidak percaya pada Alex. Julian pun merayu Alex untuk menggunakan ramuan cinta ini. Ia meminta Alex untuk membayangkan sedang berada di kebun binatang dan ada banyak pengunjung yang bersorak-sorai padanya. Julian menawarkan lagi ramuan tersebut dan akhirnya Alex pun menandatangani kontrak pengikut itu dan Julian menyiramkan ramuan buatannya pada Alex. Ia pergi menemui teman-temannya dan memberikan tarian. Namun teman-teman yang merasa aneh dengan aromanya Alex, baunya menyengat dan membuat mereka meninggalkan Alex. Marty yang sedang berpesta gembira dengan teman-teman pengagumnya pun segera pergi nih, diam-diam meninggalkan mereka. Teman-temannya pun menyadari Marty tidak ada, mereka mengejar Marty. Akhirnya Marty pun kabur dari kejaran para pengagumnya. Mereka yang berlarian itu tidak sengaja melewati Melman yang sedang menghias patung Gloria. Patung itu pun roboh dan hancur. Ia mendengar suara Gloria dari kejauhan yang sedang mencari-cari dirinya. Gloria mendekati Melman dan bertanya kenapa ia menghindari Gloria. Di situ Melman menjawab ini bukan tentangnya. Gloria pun pergi dan marah pada Melman. Di sini kita melihat nih Marty yang terus dikejar-kejar oleh penggemarnya dan kemudian ia menceburkan dirinya ke danau yang seketika aroma ramuan itu luntur. Para penggemarnya yang mengejar-ngejarnya pun tersadar apa yang mereka lakukan di sini. Mereka pun akhirnya pergi dari sana. Marty melihat ada kartu ucapan dari Alex yang terkena air dan basah. Di sisi yang lain kita melihat ada skipper dan timnya yang sedang melancarkan operasi untuk menyelamatkan Lola dari godaan boneka laki-laki yang tampan. Skipper pun mendekati Lola dan membujuknya untuk kembali. Ia mengatakan ia sangat menyayangi Lola dan Lola sangat penting dalam hidupnya. Ia pun memberikan hadiah bunga dan coklat pada Lola. Namun tidak lama manusia yang mengambil Lola itu keluar dari camp. Skipper memerintahkan timnya untuk menanganinya. Mereka pun segera menyalakan mobil itu.
Manusia itu pun mengejar mereka dengan mobil juga. Mereka pun bekerja sama mengalahkan manusia tersebut. Sementara Skipper sedang fokus nih menunggu jawaban dari Lola. Namun akhirnya Lola mengatakan ya. Sementara itu Gloria yang sedang marah dengan Melman pun akhirnya melampiaskannya dengan makan-makan. Saat sedang makan ia dikejutkan dengan catatan milik Melman yang isinya rencana ia semua untuk Gloria. Kemudian Gloria mendengar Melman yang sedang berbicara dengan Juliani dari kejauhan. Ternyata Melman sedang membujuk Julian untuk membuatkan ramuan cinta lagi. Di saat Julian ini melanjutkan kesepakatan itu, Gloria mendatangi mereka. Gloria pun memuji Melman atas usahanya dan kerja kerasnya. Kemudian datanglah Marty dan membahas tentang Alex. Di situ Marty pun memiliki ide yang bisa membuat Alex bahagia lagi. Kemudian kita melihat nih ada Alex yang sedang menulis kartu-kartu ucapan Valentine-nya sendiri. Ia pun melihat ada satu kartu ucapan yang ucapannya I'm sorry. Ia pun juga melihat ada kartu-kartu di sana dan mengikuti kartu-kartu tersebut. Alex pun melihat ada 3 kartu ucapan yang terpasang di pohon Valentine. Kemudian datanglah Marty, Gloria, dan Melman dan meminta maaf pada Alex. Di situ Alex menolaknya. Ia pun mengatakan nih, ini bukan tentang seberapa banyak kartu ucapan yang didapat, tetapi dari siapa kamu mendapatkan kartu ini. Yang mana akhirnya mereka pun berpelukan. Kemudian datanglah Julian dengan Maurice dan memamerkan ramuan cinta mereka yang terbaru, yaitu ramuan cinta nomor 15. Julian yang sedang melemparkan panah ke arah Alex tidak disangka Alex dapat mengelaknya, dan panah itu berbalik mengenai ramuan cinta milik Julian. Ramuan itu pun hancur dan juga pecah. Julian pun menyemprotkan air ramuan itu kepada binatang-binatang yang hadir. Mereka nampaknya tidak tertarik lagi nih pada ramuan itu dan pergi meninggalkan Julian dan juga Maurice. Alex. Film ini dimulai dari Private yang sedang memata-matai hewan-hewan di kebun binatang New York. Dari banyaknya binatang ada beruang kutub nih yang tampaknya tidak bahagia di hari Natal tersebut. Private pun turut sedih melihat beruang itu. Kemudian di tempat para penguin, Skipper sedang menyuruh Rico untuk membuat pohon Natal dari balok es. Skipper juga menyuruh Kowalski untuk membuat makanan untuk mereka nanti merayakan Natal sambil diiringi oleh alunan musik. Skipper tampak bahagia dan puas melihat timnya bisa bekerja sama dengan baik. Di situ Private datang memanggil Skippers. Ia ingin membujuk Skippers untuk melakukan sesuatu pada beruang kutub. Menurutnya beruang kutub itu tampak sedih dan ia harus membantunya. Di hari Natal kan tidak boleh ada yang bersedih. Semua harus bahagia merayakannya. Namun Skippers menolaknya dan menyuruh Private juga jangan memikirkannya dan jangan sampai bersedih karena memikirkan hal tersebut. Private tampaknya tidak puas dengan jawaban dari Skippers nih. Ia pun kemudian keluar diam-diam dari markas tanpa sepengetahuan mereka. Mereka belum menyadari kepergian Private. Mereka masih tampaknya sibuk mempersiapkan Natal nanti. Hingga akhirnya Skippers merasa ada yang aneh. Ia menyuruh Kowalski untuk memeriksa keadaan. Kowalski pun memeriksa dan ternyata mereka kurang satu kepala. Ternyata itu Private. Mereka pun mencari Private dan ketemu nih. Ternyata ada di kasur sedang tidur. Saat dibuka selimutnya ternyata itu hanya pin bowling. Skipper memarahi pin bowling itu dan menuduh pin itu yang telah menghilangkan Private. Di situ Kowalski kemudian menemukan pintu keluar terbuka dan memanggil Skippers. Skippers dan yang lainnya pun meyakinkan Private pergi keluar sendirian. Skipper pun mengingatkan teman-temannya tentang kredo penguin, yaitu jangan pernah meninggalkan teman berenang sendirian. Mereka pun akhirnya keluar dari markas dan mencari Private. Just the thing for a sad polar bear. Adrenaline. Yang kemudian mereka menemukan Private di sebuah gerobak jualan pernak-pernik Natal. Mereka memata-matai gerobak itu dan mendekat perlahan ke arah gerobak itu. Di situ mereka juga melihat Private tampaknya sedang berada dalam masalah. We may have a problem. Glenn! He's in trouble! So this is where you're hiding all the good stuff. Yang tidak disangka nenek itu menyukai Private. Nenek itu berpikir Private adalah boneka, sehingga ia membeli Private dan memasukkan Private dalam tas belanjanya.
Di situ skipper dan yang lainnya pun kesal karena tidak berhasil mendapatkan private. Mereka terlambat. Mereka tidak kehabisan akal nih. Sebelum taksi itu pergi, mereka melemparkan tali dan menyangkutkan tali itu di belakang mobil tersebut. Mereka memegang tali itu dan ikut ketarik nih bersama mobil tersebut sehingga mereka tidak tertinggal. Mereka pun sampai nih ke tempat perhentian taksi itu, yaitu di hotel. Nenek itu turun dari taksi dan memasuki sebuah hotel. Skipper pun memikirkan rencana bagaimana mereka harus memasuki hotel tersebut, sedangkan Rico menyarankan untuk menggunakan peledak. Skipper pun memiliki rencana lain nih, yaitu menyamar dengan manusia salju. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke hotel itu dengan menjadi manusia salju dan mengikuti nenek tersebut. Nenek itu pun memasuki lift dan mereka segera mengejar nenek itu. Namun sayangnya terlambat, pintu lift sudah tertutup. Very generous, sir. You have a Merry Christmas. Yang mana mereka melihat nenek itu menaiki lift lantai 13. Kowalski langsung memiliki ide untuk menggunakan lift khusus untuk surat. Mereka menggunakan vacuum cleaner untuk mendorong mereka naik ke atas. Sesampainya di depan kamar si nenek, mereka juga tidak sempat masuk karena si nenek telah mengunci pintunya. Skipper sedang memikirkan ide lain nih, sedangkan Rico menyarankan untuk menggunakan peledak. Di dalam kamar si nenek, kita diperlihatkan nih private yang sedang diberi hiasan pita merah dari sang nenek. Private ingin dijadikan kado Natal untuk anjing peliharaannya bernama Mr. Chu. Nenek pun menggantungkan private di dekat perapian. Terlihat di depan sang nenek, Mr. Chu adalah anjing yang menggemaskan. Tetapi setelah sang nenek pergi, Mr. Chu berubah menjadi anjing galak yang menggila. Mr. Chu yang berusaha meraih private untuk merobek-robeknya sama seperti boneka lainnya. Beruntungnya skipper dan temannya datang di waktu yang tepat. Private pun senang nih dengan kedatangan mereka. Private pun terlempar dan tersangkut di atas pohon Natal. Kemudian skipper pun menggunakan Rico sebagai senjata untuk menyerang Mr. Chu. Rico. Sementara Kowalski memanjat pohon Natal dan melepaskan private. Saat amunisi Rico habis, Mr. Chu langsung mengejar dan mendekati mereka. Skipper langsung melempar Rico nih ke atas pohon Natal dan skipper pun juga menaiki pohon Natal. Di situ Mr. Chu menangkap salah satu kabel lampu yang terlilit pohon Natal itu. Lalu Rico melemparkan serangan balik menggunakan pernak-pernik Natal dan Mr. Chu akhirnya melepaskan kabel listrik itu. Karena dilepaskan kabelnya, private pun jadi terpental jauh ke arah dapur dan masuk ke dalam olahan daging ayam. Mr. Chu pun segera menyerang private, namun private berhasil menghindar. Kowalski pun memiliki rencananya nih dan skipper pun setuju. Mereka menyiapkan serangan balik dengan nama operasi pengisi kaos kaki. Skipper memanggil Mr. Chu. Ia menyangkutkan permen tongkat pada kalung Mr. Chu. Sementara Rico dan Kowalski membentangkan tali pita untuk menyangkutkan Mr. Chu. Yang mana kerjasama mereka pun berjalan dengan baik. Kemudian saat Rico ingin menyerang sang nenek, Rico berpikir si nenek menyaksikan semua kejadiannya. Tetapi skipper mengatakan ia tidak melihat apapun. Yang akhirnya Rico mengurungkan niatnya. Kemudian skipper menyuruh Rico untuk membuka pintu keluar si nenek dengan cara kabum. Mereka pun berhasil keluar. Rencana penyelamatan private pun selesai. Private pun berterima kasih pada skipper dan teman-temannya nih karena sudah menolongnya. Skipper pun mengatakan tidak perlu khawatir, selalu ingatlah kredo penguin. Di situ Private bertanya apakah tentang kentang digoreng garing biskuit. Skipper kesal, Private menjawab salah kredonya. Ia menjelaskan jangan berenang sendirian lagi di hari Natal. Private pun sedih, bukan karena dimarahi oleh skipper. Ia teringat pada beruang kutub yang malang itu. Beruang itu harus merayakan Natal sendirian dan berenang sendirian di hari Natal. Yang mana akhirnya skipper pun mengerti keinginan si Private. Ia pun mengabulkan keinginan Private. Ia mengatakan ia memiliki rencana nih, jadi tidak perlu khawatir. Yang tidak disangka ternyata mereka berempat mengundang beruang kutub itu ke markas mereka. Mereka pun bersenang-senang di sana, menyanyi dan bergembira di sana. Sang beruang sangat berterima kasih nih pada mereka dan ia mengatakan ini merupakan Natal terbaik yang pernah ia rasakan. Namun di tengah kesenangan itu ada bel berbunyi. Skipper kesal karena merasa terganggu. Dia bertanya itu siapa. Si beruang pun menjawab,
yang mana ia juga mengundang teman-teman lainnya. Ternyata semua binatang di kebun binatang termasuk Alex dan teman-temannya juga diundang nih ke tempat penguin. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.